jumlah mahasiswa yang sudah didata sampai dengan kondisi sampai sore hari ini berjumlah 302 orang. 302 itu kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu mahasiswa asli Papua yang dibiayai sumber dana otsus, itu sebanyak 190 orang mahasiswa. Yang berikut adalah mahasiswa Unipa Manokwari, itu ada 49 orang. Kemudian mahasiswa di seminari itu ada sebanyak 43 orang. Kemudian mahasiswa dengan kategori biaya khusus. Biaya khusus itu berkaitan dengan mereka yang sekolah di penerbangan, dan sekolah di perhotelan, dan lain-lain. Itu data kita sementara ada tiga orang. Kemudian ada mahasiswa jenjang S1 dan S2. Ya, S1 dan S2 ini gabungan. Jadi jumlahnya ada sebanyak 17 orang. Dari kategori tadi yang dibiayai otsus 190 ditambah 49 yang kuliah di Unipa, ditambah seminari sebanyak 43, kemudian studi khusus itu ada 3 orang, tambah dengan gabungan yang dibiayai dana DAO dan lain-lain itu ada 17 orang. Mungkin itu laporan secara singkat. Selanjutnya kami dengan hormat mohon izin memberikan arahan sekaligus menyerahkan bantuan dana. Terima kasih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kero. Selanjutnya mari kita dengar dengan seksama arahan dari Bapak Bupati Kero sekaligus penyerahan bantuan biaya studi bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten. Shalom. Selamat sore. Sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Kepala Dinas PDNP Kabupaten Kero, juga yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Ibu ASN yang hadir, para insan pers yang hadir, dan secara khusus yang saya banggakan dan saya kasihi anak-anak mahasiswa, calon mahasiswa Kerom yang hadir pada sore hari ini. Sebagai umat beragama, sebagai orang percaya, mari kita sama-sama terus memanjatkan puji syukur pada Tuhan atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, kasih karunia dan segala berkat-berkat untuk kita sekalian. Sampai sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu acara yang bertemakan penyaluran secara simbolis beasiswa bagi mahasiswa Kero. Penyaluran sore hari ini kita laksanakan secara simbolis. Artinya nanti ada perwakilan yang kita panggil untuk secara simbolis mewakili semua mahasiswa Kero bahwa beasiswa itu kita mulai salurkan. Kenapa beasiswa itu kita baru salurkan atau baru kita kucurkan dalam bulan Agustus atau akan akhir Agustus ini? Perlu diketahui bahwa program beasiswa Kero itu selama bertahun-tahun baru tahun ini kita adakan. Sejak Peter Wafir memimpin Kabupaten Kero, tidak pernah ada beasiswa. Yang ada adalah bantuan studi, itu ada. Beasiswa tidak pernah ada. Ini mahasiswa Kero, ingat, taruh di dalam kepala kalian. Saya tidak mau ada yang posting-posting bilang bahwa Pemda Kero tidak pernah dengar memperhatikan mahasiswa. Baru kali ini ada program beasiswa bagi anak-anak Kero. Selama ini itu namanya bantuan studi. Ini beda. Ya, program beasiswa dan program bantuan studi itu beda. Beda atau sama? Beda. Sumbernya bantuan studi yang lalu-lalu itu dari Bansos. Program Bansos 1 miliar untuk 1 tahun bagi seluruh mahasiswa Kero. Kali ini lebih dari 1 miliar kita anggarkan, sesuai dengan jumlah dan juga jenjang dan program atau jurusan yang diambil.
dari jumlah yang tadi diberikan, disampaikan itu bisa saja bertambah. Ya, yang tadi sudah disebutkan itu bisa saja bertambah. Itu bukan jumlah yang final ya. Untuk itu adik-adik sekalian, dari jumlah mahasiswa asli Papua yang dibiayai oleh Dana Otsus itu 190 orang. Mahasiswa UNIPA dalam program, kenapa UNIPA kita pisahkan dari yang lain? Kenapa? Karena UNIPA satu-satunya universitas yang memiliki perjanjian kerja MOU dengan pemerintah Kabupaten Kerom. Uncian sampai hari ini kita belum punya MOU dan universitas lain. Jadi bagi Pemda Kerom, universitas yang telah memiliki MOU dengan Pemda Kerom itu kita perlakukan khusus. Paham ya? Itu konsekuensi dari sebuah perjanjian. Seperti Tuhan Allah itu punya perjanjian dengan bangsa Israel. Kenapa Tuhan memperlakukan bangsa Israel itu khusus? Karena ada perjanjian. Paham ya? Kalau tidak ada perjanjian, tidak ada perlakuan khusus. Kenapa 49 orang pergi ke UNIPA tes, semua lulus? Karena Bupati Kerom dan Rektor sudah punya perjanjian. Kalau biasa-biasanya 5 orang aja yang tembus kemarin. Betul ya? 49 orang berangkat ke Manokwari, yang tembus hanya 5 orang. Saya punya data. Tapi karena ada perjanjian antara Bupati Kerom dan Rektor UNIPA, maka semua yang lain diterima. Itu. Jadi universitas lain harus bilang Bapak Rektornya atau Ketua sekolahnya segera buat perjanjian dengan Pemda Kerom supaya ada sesuatu yang dikhususkan. Seperti itu. Kemudian bagi seminari dan sekolah-sekolah sejenis seperti sekolah tinggi, teologi dan lain-lain, itu pun ada perhatian. Ada 43 orang anak yang masuk ke jalur seminari. Atau juga di sini misalnya guru agama di STT ini juga kita biayai. Kita khususkan untuk anak-anak Kerom ya, untuk menerima program ini. Bantuan biaya studi khusus sebanyak 3 orang, ini yang jurusan-jurusan khusus. Misalnya seperti ada yang di depan ini ya, sekolah penerbangan di sekolah Nurtanya ya, Nurtanya Bandung. Ini mereka-mereka yang kedokteran dan lain-lain ini kita khususkan karena itu tidak banyak jumlahnya dan itu khusus ya, mereka jurusan-jurusan khusus. Kemudian mahasiswa gabungan S1 dan S2 sebanyak 17 orang anak. Tapi juga kita akan melakukan terus verifikasi dan validasi terhadap data mahasiswa Kerom. Jadi mahasiswa yang abadi ya, ada mahasiswa abadi toh. Dia suka terlalu lama di kampus. Dia juga tidak tahu malu juga terlalu lama di kampus. Dia sudah suka terlalu lama di kampus, terus tidak tahu malu lagi, tidak tahu diri lagi. Tuntut maksudnya tidak tahu diri itu suka tuntut beasiswa. Tapi kalau kita tanya mana KHS-nya, kartu hasil studi, IPK-nya 1, tanya surat aktif kuliah, tidak ada surat aktif kuliah. Surat aktif kuliah sudah dari semester 2 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tapi masih tetap bangga dengan mahasiswa, aktif di organisasi sana sini. Saya tidak singgung siapa-siapa ya. Tapi kalau bicara hak, tuntut hak itu nomor 1 ya. Saya tahu mahasiswa Kerom yang tukang posting-posting itu di asrama Kerom, saya tahu siapa-siapa mereka. Mereka pikir dengan posting itu gertak-gertak bupati. Nggak bisa, Bupati Kerom nggak bisa digertak. Saya juga anak pernah kuliah kok di Australia, belum tentu kamu ke sana kamu gertak saya lagi. Saya pernah kuliah, bahkan saya mengajar mahasiswa itu 16 tahun jadi dosen.
Jadi nggak usah gertak-gertak Bupati Kerom. Nanti saya tanya ke HS baru kau bingung lagi. Tahu siapa itu yang suka posting-posting itu? Itu pun dijadikan alat sama orang untuk posting-posting. Posting bilang pemerintah ini tidak pernah lihat kami. Bupati siapa yang datang berulang-ulang di rumah di asrama kalian? Datang bawa Obama ulang-ulang, saya ini sudah. Itu tandanya orang tidak tahu mengucap syukur. Dan jalan ke surga tutup buat dia. Tidak ada itu. Sudah akan kesasar begitu terus. Toh? Betul? Iya, saya wakil Allah, makanya saya bilang itu jalan tertutup buat dia. Betul. Jadi harus jadi orang yang dengar-dengaran dan jujur. Jujur itu Bupati ini tidak pernah Bupati datang bawa Obama. Bupati Kerom kali ini saya berapa kali kunjungi. Program renovasi saya turunkan sekarang. Semua asrama mau direnovasi. Siapa yang lihat kalian? Siapa? Tuh kalau ada hari ini sini saya suruh dia pusat di situ. Dia untung nggak ada di sini. Ini kasih tahu pesan sama itu mereka itu. Siapa nama akun Facebooknya itu? Putra Ampas kah? Apa siapa lagi itu? Kasih tahu mereka. Bilang kau kerja, kau sekolah baik, kuliah baik. Jangan kau jadi provokator. Ya. Tidak boleh. Jadi adik-adik, perjuanganmu itu, perjuangan studimu ini sangat penting untuk masa depan kalian. Ya. Jadi ini bukan akhir dari sebuah perjuangan. Ini baru awal. Pemda bantu ini hanya kita ini dari luar. Yang menentukan suksesnya adalah kalian sendiri. Mau sebesar apapun uang tidak akan membuat Anda itu berhasil. Uang adalah fasilitas peminjam. Tapi diri Anda masing-masing lah yang menentukan keberhasilan itu. Paham sampai di situ? Paham ya? Anda sendiri harus hadir di dalam ruang kuliah, Anda sendiri harus mengerjakan tugas, Anda sendiri harus mengikuti aturan di dalam kampus. Anda sendirilah yang akan menentukan Anda itu lulus atau tidak. Bukan kepala dinas Pedanpir, bukan Bupati Kerom, bukan bapak atau ibu kalian, tidak. Itulah konsekuensi dari yang namanya proses pendidikan tidak diwakilkan. Ada pendidikan yang diwakilkan. Itu namanya joki. Tidak ada itu joki. Kuliah itu Anda wajib hadir, Anda harus ada di dalam ruang kuliah, Anda harus mengikuti seluruh proses sampai Anda masuk dalam ruang sidang ujian skripsi, sampai terakhir Anda sendiri yang diwisuda. Tidak ada wisuda itu bapak mantu yang mewakili kau, tidak ada. Iya kan? Itu artinya semua proses ini Anda sendiri yang hadir. Artinya apa? Jagalah diri kalian masing-masing. Menjaga diri. Jaga kesehatan, jaga makan, jaga segala-galanya sampai dengan Anda selesai. Kalau sakit, orang tua susah, kita juga Pemda yang membiayai juga susah. Tidak berhasil kan? Kita semua susah. Pergi masih sendiri, pulang di tengah jalan sudah ada tambahan. Nah ini juga masalah. Iya kan? Mau urus kerja tugas atau mau urus pendatang baru ini? Ini jangan senyum-senyum. Kalian nanti masuk ke kampus itu mata kalian akan terbuka. Sekarang mulai setengah terbuka. Ya. Nanti sudah di kampus mata yang tadinya kurang menyala itu dia menyala betul ya. Nah,
Itu hati-hati kalau matamu sudah mulai menyala. Ya, yang laki-laki yang tadinya matanya masih putih bening jadi merah, mata menyala. Yang perempuan tadinya putih bening jadi hijau. Tidak usah dengar orang bore-bore di kampus itu, tidak usah dengar. Pikir itu saya harus pulang bawa ijazah dan bangun saya punya negeri. Tidak usah lagi ikut miras, ganja. Di kampus di mana-mana ada barang-barang itu. Ada kelompok-kelompok itu yang supply, yang edarkan itu ada. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan pikir itu ganja hanya ada di Kerong, di Waris, di hutan-hutan sana. Tidak, ganja juga ada di kampus. Miras juga ada di kampus. Dan bahaya-bahaya yang lain. Semua ada di situ. Jangan pikir wah kampus ini megah sekali, tidak ada kejahatan di sini. Ada. Tinggal kita sendiri mau bagian dari kejahatan atau bagian dari sejarah, bagian dari sukses, bagian dari kebaikan. Tinggal pilih-pilih saja. Ya. Ada hal yang penting selain Anda berhasil. Tapi yang saya mau ingatkan, Anda berhasil biasa-biasa atau berhasil berprestasi, ini juga beda. Anda lulus biasa-biasa saja, seperti anak ayam, anak bebek yang banyak-banyak itu, atau Anda mau keluar sendiri menjadi pemimpin. Nilai Anda baik, lebih baik dari kebanyakan. Itu juga beda. Berhasil biasa-biasa dengan berhasil yang sedikit unggul itu beda ya. Paham ya? Misalnya IP di atas 3, 3,20, 3,3. Itu sudah beda lagi itu. Caranya bagaimana kalau Anda mau berhasil dengan nilai yang sedikit lebih baik dari yang kebanyakan? Berarti Anda harus apa? Ya? Apa? Puas kan? Saya kenal kacamata jengkinya di belakang. Kamu beli kacamata di mana itu? Kau pernah ke Australia? Jangan ikut saya. Berat. Kau mau ke Australia, betul? Dengan siap-siap. Harus buktikan di Unipa kau punya nilai bagus dulu di atas 3 baru kau bisa masuk Australia. IP kamu di atas 3. Kalau IPK biasa-biasa nggak bisa masuk Australia. Ya. Sekarang saya mau tanya yang ke Unipa, coba tunjuk jari. Paling banyak yang hadir ya. Baik. Terima kasih yang bertanya satu orang ya. Kemudian Uncen. Angkat tangan. Uncen, baik. Selain Uncen dan Unipa, mau tanya siapa lagi? Umel Mandiri, ISBI, ya ISBI di Expo ya. Nah di belakang, ya, Uniap. Nah, kalau bilang Yapis saya bingung, yang ada Uniap. Oke, jadi sudah berapa kampus ya? Nah, jadi kalian punya data-data ini harus lengkap ke dinas ya, datanya harus lengkap. Dan setiap semester kita akan pantau hasil kalian. Jadi kalau Anda semester 1, semester 2, semester 3, kita evaluasi di semester 3.
Anda bisa kita lanjutkan beasiswa atau kita bilang cari jalan sendiri. IPK semester 1 misalnya 1,50. Semester 2 2,50. Semester 3 1, ini sudah mulai kita mulai kasih tanda. Ya. Di semester 3 kita sudah evaluasi lagi. Karena bisa saja ada kampus yang memang menerapkan dengan ketat nilai yang tidak bisa ini pasti bisa. Ya mungkin bukan drop out, istilahnya sudah berubah. Istilah